Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman kita di channel Guntur Maputra. Pada kali ini kita akan masuk ya mata kuliah baru, yaitu mata kuliah struktur data. Ini merupakan mata kuliah lanjutan dari algoritma dan pemrograman ya teman-teman ya. Pada kali ini kita akan bahas yaitu mengenai konsep algoritma dan struktur data. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep algoritma dan struktur data. Selanjutnya, mahasiswa juga memahami korelasi ataupun hubungan antara algoritma dan struktur data di dalam program. Selanjutnya, yang ketiga, mahasiswa juga mampu mengimplementasikan atau menerapkan algoritma dan struktur data itu ke dalam bentuk program ya teman-teman ya. Ini dia tujuan dari pembelajaran kita. Jadi ini sangat penting sebelum kita memulai mempelajari suatu topik, yaitu pada kali ini tentang konsep algoritma dan struktur data. Oke, berikutnya di sini kita akan bahas algoritma dan struktur data di sini teman-teman. Yang mana algoritma itu sendiri yaitu merupakan ya urutan langkah-langkah logis ya sebagai kata kuncinya ya dalam algoritma yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi di sini bagaimana suatu masalah itu ditemukan solusinya ya supaya dia dapat diselesaikan ya dengan langkah-langkah yang logis tadi dan secara sistematis tadi. Jadi teman-teman di sini algoritma itu ditemukan oleh seorang ahli matematika ya teman-teman ya dari Uzbekistan, namanya Bapak Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi ya. Mengenai penjelasan tentang algoritma ini dan pemrograman bisa teman-teman lihat pada pojok kanan di atas ini teman-teman ya. Mengenai topik pengenalan algoritma dan pemrograman untuk lebih lengkapnya. Selanjutnya di sini ada namanya struktur data ya. Struktur data di sini merupakan dia cara penyimpanan ya atau metode penyimpanan, penyusunan dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien ya teman-teman ya. Tepat guna ya di sini ya. Sedangkan kalau misalkan kita berhubungan dengan data ini merupakan representasi atau dia disebut dengan perwakilan ya dari fakta dunia nyata. Artinya di sini kalau misalkan dia sesuatu yang belum mempunyai arti yang bisa digunakan oleh penggunanya, maka itu dia disebut dengan data. Sehingga supaya nanti data itu mempunyai arti pada penggunanya, maka data itu harus dirubah dulu menjadi yang namanya informasi teman-teman. Jadi informasi itu kumpulan data-data yang sudah diolah ya teman-teman ya, sehingga memberikan informasi bagi pengguna ataupun penerimanya. Selanjutnya, data tadi yang merupakan referensi dari fakta dunia nyata atau dia keterangan tentang kenyataan disimpan, kemudian direkam atau dipresentasikan ya dalam bentuk tulisan, suara, gambar, sinyal ataupun dia simbol di sini teman-teman. Struktur data juga merupakan ya salah satu bahan dasar pembuatan program di sini teman-teman. Jadi di sini teman-teman kalau misalkan kita buat program, maka bahan dasarnya yaitu dia struktur data. Sehingga ya pemakaian struktur data yang tepat di dalam proses pemrograman akan menghasilkan algoritma yang jelas dan tepat sehingga menjadikan program secara keseluruhan lebih sederhana di sini teman-teman ya. Jadi bagaimana menyederhanakan program tetapi dia tidak mengurangi makna dan tujuan dari pembuatan program tersebut di situ teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas yaitu mengenai hubungan ataupun korelasi antara algoritma dan struktur data di dalam program. Jadi kita bisa lihat formula di sini ya. Program itu sama dengan struktur data ditambah algoritma di sini. Yang mana kalau misalkan kita telaah definisi dari program ini merupakan ya kumpulan instruksi komputer yang digunakan untuk mengatur komputer ya teman-teman ya, agar menjalankan suatu tindakan tertentu ataupun action tertentu. Sedangkan ya di sini metode ataupun tahapan sistematis dalam program adalah algoritma atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Di sini tadi ada struktur data ya, data yang terstruktur tadi ya. Yang mana bisa kita lihat di sini program ini dia ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman di sini teman-teman. Sehingga dengan kata lain kalau dia secara gamblang ya, program ini juga merupakan implementasi dari bahasa pemrograman atau dia penerapan dari bahasa pemrograman. Makanya disebut dengan program ya. Kemudian di sini bisa kita lihat ya dari formula yang ini program sama dengan struktur data tambah algoritma ini menunjukkan ya bahwa struktur data dan algoritma itu berhubungan sangat erat ya teman-teman ya pada sebuah program. Karena algoritma yang baik tanpa pemilihan struktur data yang tepat akan membuat program menjadi kurang baik. Demikian juga sebaliknya di sini teman-teman. Jadi di sini kita bisa menilai ya sebuah algoritma, misalkan ketika kita ya berusaha untuk memecahkan suatu masalah untuk mendapatkan atau memperoleh suatu solusi, metode ataupun cara ataupun teknik yang digunakan untuk memecahkan masalah yang kemungkinan itu bisa lebih dari satu teman-teman ya.
Kemudian kita di sini mungkin disebut dengan programmer ya, bisa memilih mana teknik-teknik ataupun metode yang terbaik ya di antara teknik-teknik yang akan diterapkan tersebut ya. Sama juga halnya seperti algoritma ya. Ada langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Banyak langkah-langkahnya, tetapi kita bisa memilih mana langkah-langkah yang terbaik ya. Dan kemudian suatu tujuan ataupun yang namanya permasalahan itu bisa dipecahkan dengan metode ataupun cara ya, maupun logika yang berlainan di sini teman-teman ya. Tetapi tujuannya sama ya. Jadi bagaimana kita menerapkan algoritma dan struktur data yang tepat ya, sehingga membuat program itu lebih baik ya teman-teman ya, lebih tercapai dia tujuannya ya, ataupun lebih cepat ya, seperti itu ya. Jadi ini dia rumusnya ya, program sama dengan struktur data tambah algoritma. Jadi di sini kita bisa menentukan ya, kira-kira algoritma apa yang kita gunakan ya untuk memungkinkan suatu permasalahan dapat dipecahkan dengan metode dan logika yang berlainan di sini teman-teman. Selanjutnya di sini teman-teman kita akan bahas yaitu mengenai persyaratan untuk menjadi algoritma yang baik. Adapun persyaratannya yaitu yang pertama harus mempunyai tingkat kepercayaan yang lebih tinggi ya teman-teman ya. Tingkat kepercayaannya tinggi atau reliability. Jadi di sini hasil yang diperoleh dari proses harus berakurasi tinggi dan benar ya sini teman-teman ya. Kemudian poin yang kedua, pemrosesan yang efisien atau dia low cost atau rendah biaya. Jadi algoritma yang baik itu prosesnya harus diselesaikan secepat mungkin dan jumlah kalkulasi yang sependek mungkin di sini teman-teman ya. Kemudian poin berikutnya dia bersifat general atau dia bukan sesuatu yang hanya untuk menyelesaikan satu kasus saja, tetapi bisa juga digunakan untuk kasus lain yang bersifat dia general teman-teman atau dia bersifat umum ya. Selanjutnya poin yang keempat yaitu bisa dikembangkan atau dia namanya expandable ya teman-teman ya, expandable ya. Artinya di sini algoritma tersebut itu haruslah sesuatu yang bisa kita kembangkan ya. Kita kembangkan lebih jauh ya berdasarkan perubahan rekrutmen yang ada ya teman-teman, atau dia kebutuhan yang ada. Selanjutnya algoritma yang baik itu dia mudah dimengerti ya teman-teman ya. Di sini berarti ya siapapun yang melihat ya, dia akan bisa memahami algoritma itu ya. Sehingga kalau misalkan bisa dimengerti atau bisa dipahami, maka algoritma itu bisa dikembangkan di sini teman-teman ya, dan kemudian akan mudah pengelolaan program itu ke depannya. Tetapi kalau misalkan sulit dimengerti, maka akan membuat sulit pengelolaan program ke depannya di sini teman-teman ya. Jadi harus dia mudah dimengerti. Selanjutnya portabilitasnya yang tinggi ya teman-teman ya, atau portability di sini ya tinggi ya. Artinya di sini dia bisa dengan mudah diimplementasikan ataupun diterapkan di berbagai platform komputer di sini teman-teman. Ini maksudnya platform ini artinya dia tidak tergantung pada satu sistem operasi. Jadi misalkan dia bisa dijalankan di Linux ya, bisa dijalankan di Windows, bisa dijalankan Macintosh. Artinya itu dia namanya cross platform ya artinya teman-teman ya. Bisa diimplementasikan ataupun bisa diterapkan di berbagai platform yang berbeda ya, atau media yang berbeda situ. Selanjutnya di sini bisa kita ambil kesimpulan ya bahwa algoritma itu tidak tergantung kepada bahasa pemrograman dan mesin komputer ya. Artinya dia bersifat independen di sini teman-teman. Kenapa dia tidak tergantung pada bahasa pemrograman ya? Ini timbul pertanyaan ya, karena notasi algoritma itu dapat diterjemahkan ya teman-teman ya ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Kalau notasi algoritma kan dia ada 3 ya. Pertama ada namanya kalimat deskriptif, yang kemudian yang kedua ada namanya flowchart, dan yang ketiga ada namanya pseudocode ya. Jadi bisa diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman ya notasi algoritmanya. Jadi kalau misalkan kita analogikan ya, sama seperti halnya kita membuat suatu kue teman-teman ya. Jadi kue itu kalau kita buat kan kita harus tahu resepnya ya. Mungkin resepnya itu bisa ditulis dengan bahasa apapun ya, mungkin ada bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris, bahasa Rusia ya, bahasa Jerman ya, bahasa Jepang ya, ataupun bahasa yang digunakan. Tetapi di sini perlu digarisbawahi di sini teman-teman ya, bahwa apapun bahasanya ya, kue yang dihasilkan itu akan tetap sama hasilnya ya, asalkan tadi resep-resepnya tadi itu diikutin ya. Urutan-urutannya itu, langkah-langkahnya tadi itu diikutin ya, walaupun bahasanya berbeda, tetapi makna dan maksud tujuannya itu sama teman-teman ya. Jadi dia tidak bergantung kepada bahasa pemrograman seperti analogi tadi ya. Jadi yang membuat kue tadi itu, yang koki tadi ya, itu sebagai pemroses, itu dia bisa melakukan operasi dasar yang sama ya teman-teman ya. Misalkan dia bisa mengaduk tepung ya, mengaduk telur mungkin ya, menimbang tepung atau menimbang gula dan bahan-bahan lainnya di situ teman-teman. Demikian juga halnya dengan komputer teman-teman di sini ya.
Jadi meskipun setiap komputer itu dia teknologinya berbeda, tetapi secara umum ataupun secara general itu semua komputer itu bisa melakukan operasi-operasi dalam pemrograman ya, misalkan ya seperti operasi pembacaan data ya, kemudian operasi perbandingan, ada juga operasi aritmatika ya, dan operasi lainnya teman-teman ya. Kemudian algoritma itu juga tidak tergantung pada mesin komputer ya teman-teman ya. Di sini maksudnya bahwa perkembangan teknologi ataupun mesin komputer itu dia tidak mengubah operasi-operasi dasar yang sudah disebutkan tadi teman-teman ya. Mungkin yang berubah itu dia hanyalah mungkin speednya atau dia kecepatannya ya, ataupun biayanya maupun tingkat ketelitian dari suatu teknologi komputer itu ya. Dalam hal ini mungkin mesin komputernya. Kemudian perlu kita ketahui bahwa pada sisi lainnya ya, setiap program itu dalam bahasa tingkat tinggi atau high level language itu dia selalu ditranslatekan atau diterjemahkan ke dalam bahasa mesin teman-teman, atau dia low level language, bahasa tingkat rendah ya, sebelum akhirnya dikerjakan oleh CPU atau Central Processing Unit. Jadi setiap program yang berupa instruksi tadi itu dalam bahasa mesin tadi itu dia menyajikan operasi dasar yang sesuai dan menghasilkan efek yang sama pada setiap komputer di situ teman-teman. Sehingga di sini bisa kita pahami ya bahwa algoritma itu tidak tergantung ke dalam bahasa pemrograman tertentu ya, maupun mesin komputer ataupun teknologi komputer tertentu. Mengenai penjelasan untuk notasi algoritma lebih lanjut bisa teman-teman lihat pada pojok kanan di atas ini, yaitu berhubungan tentang penjelasan mengenai notasi algoritma di sini di pojok kanan ini teman-teman ya, tentang notasi algoritma. Selanjutnya kita akan bahas yaitu mengenai tahap-tahap dalam pembuatan struktur data. Yang pertama di sini ada tahap pertama yaitu spesifikasi ya. Ini merupakan pendeskripsian atau spesifikasi struktur data, menyatakan apa yang dapat dilakukan struktur data ya, bukan cara penerapannya aja. Jadi di sini pendeskripsian ini dia melibatkan level logik ya atau logika ya, sehingga dapat digunakan konvensi matematika untuk menyatakan sifat-sifat struktur data yang dikehendaki. Kemudian yang kedua yaitu tahap yang kedua yaitu implementasi ataupun penerapan ya, bagaimana menyatakan ya cara penerapan struktur data dengan struktur data yang telah ada. Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu pemrograman. Jadi pemrograman di sini dia dibuat pemrograman terstruktur, yaitu dia proses penerjemahan ya menjadi pernyataan di bahasa pemrograman tertentu. Ini tahapannya. Pertama ada tahap spesifikasi, kemudian kedua ada implementasi, dan yang ketiga yaitu tahap pemrograman. Oke, kita akan bahas ke dalam bentuk contoh soal di sini ya, kasusnya ya. Ini kasusnya. Permasalahannya ya, bagaimana mencari grade nilai dan keterangan mahasiswa berdasarkan masukan rentang nilai yang diraih oleh mahasiswa pada mata kuliah struktur data. Misalkan kalau A dia memuaskan ya, kalau B baik, kalau C cukup, D kurang, dan E buruk ya. Untuk ini kita akan buat ya kode programnya ya dengan software DevCircle ini teman-teman ya. Tetapi untuk menyelesaikan permasalahan ini kita harus ya menyusun algoritma ya. Misalkan ya, algoritma yang pertama ini yaitu pertama kita buat beberapa variabel ya, baik input maupun outputnya. Misalkan kita definisikan npm nama dan nilai ya, kemudian kita sesuaikan dengan tipe datanya masing-masing berdasarkan inputnya. Selanjutnya ya, yang kedua bandingkan nilai sesuai batasan dari rentang nilai ya teman-teman. Di sini 0 sampai dengan 100 menggunakan fungsi seleksi if ya, bisa juga menggunakan switch case ya, tetapi di sini kita akan gunakan if dulu ya untuk memperoleh grade huruf dan keterangan grade huruf tersebut. Selanjutnya di sini rentangnya ya, yang mana rentangnya itu kalau misalkan A dia lebih besar sama dengan 80 sampai lebih kecil sama dengan 100, ini dia keterangannya memuaskan. Kalau B dia lebih besar sama dengan 70 sampai lebih kecil sama dengan 79 dengan keterangan baik. Kalau C dia lebih besar sama dengan 59 sampai lebih kecil sama dengan 69 dengan keterangan cukup. Selanjutnya untuk D ini dia rentangnya lebih besar sama dengan 50 sampai lebih kecil sama dengan 58. Ini dia keterangannya kurang. Dan untuk yang E lebih kecil dari 50 maka keterangannya buruk di sini teman-teman. Selanjutnya dia urutan yang ketiga teman-teman ya, algoritmanya kita bisa tampilkan huruf mutu dan keterangannya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengimplementasikan mengenai notasi algoritmanya ya ke dalam bentuk mungkin kalimat deskriptif ya, maupun di situ ada flowchart maupun pseudocode, bisa teman-teman lihat ya pada link yang tadi di atas ini tadi teman-teman ya, tentang notasi algoritma ya.
Oke, sesudah kita tahu ya langkah-langkahnya, coba kita akan mengimplementasikannya ke dalam bentuk pemrograman ya teman-teman ya, dengan menggunakan IDE-nya DevC++ di sini. Kita akan ketikkan programnya. Sebelumnya di sini teman-teman saya sudah melakukan proses instalasi ya dan setting dari program yang akan kita gunakan, yaitu DevC++. Untuk mengetahui bagaimana cara menginstal ya dan melakukan setting dari program DevC++ di sini, bisa teman-teman klik pada pojok kanan di atas ini ya, yaitu berhubungan dengan instalasi setting DevC++ ya, dan program pertama kita ya di sini ya, di sudut pojok kanan atas sini. Untuk menjalankannya kita bisa mengklik langsung shortcut di sini, double klik, atau bisa melalui menu start ini. Selanjutnya kita pilih itu Bloodset DevC++. Kita pilih di sini DevC++. Ini dia tampilan lingkungan kerjanya ya teman-teman ya. Kita pilih di sini File, New, Source File atau Ctrl N. Coba kita simpan dulu di sini ya teman-teman ya. Kita klik File, save dulu. Kita simpan dia di drive dia aja. Coba kita buat dia folder baru. Saya buat nama foldernya struktur data di sini. Oke, enter. Enter lagi. Ini dia. Kemudian di dalam struktur data ini saya buat dia folder lagi ya teman-teman ya. Kita buat nama foldernya itu konsep, algoritma, dan pemrograman. Oke. Ini dia. Untuk nama filenya sendiri kita buat nama filenya nilai underscore mahasiswa. Untuk save as tipe-nya biarkan aja di sini C++ di sini ya teman-teman ya, .cpp di sini ya. Selanjutnya kita klik di sini save. Oke, ini sudah diberikan nama dari file name kita, yaitu nilai underscore mahasiswa.cpp. Selanjutnya kita akan buat dulu kerangka dari programnya teman-teman ya. Misalkan kita bikin komentarnya dulu, // ini tentang mencari grade nilai mahasiswa. Ini seperti ini teman-teman ya. Ini komentarnya ya. Jadi komentar itu tidak akan diproses oleh compiler ya di situ. Coba kita buat dia preprosesornya ya, yaitu include IOStream. Ini untuk input outputnya ya teman-teman ya. Kemudian kita bisa gunakan kode using namespace std titik koma. Kita bikin kerangkanya int main. Ini fungsi utamanya. Ini seperti ini teman-teman ya. Jadi mengenai penjelasan dari kerangka ini ya, include IOStream ya, maupun nanti fungsi masukan ada cout, cin ya. Selanjutnya juga bagaimana menampilkan pernyataan-pernyataan di C++ bisa teman-teman lihat pada link sudut kanan di atas ini teman-teman ya, yaitu mengenai pemrograman dasar C++. Videonya di sini. Oke, kita lanjutkan ya kodenya. Yang perlu kita persiapkan di sini ya, yang pertama yaitu variabelnya di sini teman-teman ya, kita tentukan ya. Apa tipe data variabelnya, misalkan char. Kita gunakan nomor induk mahasiswa nim. Misalkan kita buat dia batasannya datanya itu 15 ini. Selanjutnya kita definisikan di sini nama. Datanya kita batasi 20 ya. Tuh. Kemudian kita buat dia variabel nilai dengan tipe datanya float atau bilangan desimal. Ini. Coba kita buat header dari program kita cout untuk menampilkan outputnya. Ini seperti ini teman-teman ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita buat dia untuk enter ndl titik koma dengan cout lagi. Di sini bisa kita buat di ini teman-teman ya. Kita buat misalkan judulnya ya, program mencari grade nilai mahasiswa. Ini dia. Kita bikin ndl lagi supaya enter. Kita atur ini coba. Misalkan ini stemic royal kisaran ndl kita atur. Kemudian ini kita copy aja teman-teman ya. Kita copy, paste di sini atau Ctrl V di sini. Kita buat dulu di sini untuk sistem pause-nya. Untuk mengembalikan nilainya.
Oke. Kita buat dia outputnya dengan perintah cout di sini teman-teman. Misalkan NIM mahasiswa. Kita bikin masukannya dengan perintah get ya teman-teman ya. Ini digunakan supaya nanti dia karakter yang setelah spasi bisa ditampilkan ya teman-teman ya. Kalau dia menggunakan CIN, nanti kalau misalkan dia kata yang setelah spasi itu nggak ditampilkan. Ini dia di sini bisa kita buat NIM ya dari variabel yang sudah didefinisikan di sini ya dengan tipe datanya char. Kemudian kita buat lagi cout. Ini nama mahasiswa. Nama. Kita buat lagi dia cout untuk nilai di sini teman-teman ya. Nilai angka. Ini kita bisa gunakan perintah CIN nilai. Ini yang sudah kita definisikan di sini ya. Nilainya dengan tipe datanya float ya untuk desimal di sini. Sesudah kita definisikan inputnya di sini teman-teman ya dengan perintah get dan CIN di sini, selanjutnya kita akan buat logikanya di sini teman-teman ya. Di sini kita akan buat logikanya yaitu dengan menggunakan if di sini, yaitu kita buat dia batasannya itu jika ya jika nilai lebih besar sama dengan 100 atau or ya. Bisa juga kita tulis dengan seperti ini, tanda ini, nilai lebih kecil 0, maka ya ini dia codingnya. Maka di sini bisa kita buat di sini outputnya yaitu cout ya untuk menampilkan gridnya, yaitu dia gridnya kita bikin di sini tanda ini aja teman-teman ya, nggak ada. Enter. Kemudian kita buat coutnya lagi untuk menampilkan dia keterangannya ya. Ini ya keterangannya. Misalkan keterangannya kita buat nilai di luar ring misalkan ya. Ring 0 sampai 100 di sini. Kita bikin dia perintah enter NDL lagi. Ini titik koma ya, seperti itu. Selanjutnya kita buat dia logika yang lain ya teman-teman ya, batasan lain ya. Kita copy aja ini, Ctrl C. Kita pastikan di sini. Ini kita tambahkan dia else ya. Ini dia else. Ini kita rubah nilainya 80 ya teman-teman ya. Lebih besar sama dengan 80 ini. Oh ini dia sama dengannya 2 ya. Kita kurangi 1 ya. Ini. Selanjutnya ini kita hapus. Ini kita buat grade-nya A. Keterangannya kita buat memuaskan di sini. Selanjutnya coba kita copy lagi nih. Ctrl C. Paste. Ini untuk yang lebih besar dari 70. Ini dia B, kita bikin keterangannya dia baik. Kita paste lagi. Ini untuk yang 59 misalkan. Ini C. Kita bikin ini dia cukup. Coba kita perbaikin ini. Paste lagi. Ini lebih besar sama dengan 50 kita bikin. Ini grade-nya kita bikin D. Dengan keterangannya dia kurang ya teman-teman ya. Ini kurang. Kita paste lagi. Selanjutnya kalau misalkan dia lebih kecil 50 di sini ya teman-teman ya, maka dia dapat grade-nya dia E. Kemudian untuk keterangannya di sini kita buat dia buruk. Untuk selanjutnya kita bisa buat else ya, apapun itu ya di luar dari yang di atas, maka kita buat di sini dia keterangannya nih, nilai tidak dalam ring. Nilai tidak dalam ring di sini teman-teman. Oke, seperti ini. Ini teman-teman ya. Ini logikanya di sini. Coba kita jalankan di sini teman-teman ya. Ini dia. Coba kita simpan ini. Ini masih tanda bintang berarti belum disimpan. Ctrl S. Coba kita jalankan di sini, execute. Kemudian kita pilih di sini compile dan run ya teman-teman ya.
Ini dia. Coba NIM-nya kita buat misalkan 01203456 misalkan teman-teman ya. Namanya si Budi misalkan. Budi Ananda misalkan. Seperti itu. Nilainya misalkan 87. Maka dapat seperti ini teman-teman ya hasilnya ya. Coba kita bikin jarak di sini ya. Ini sama ini kita bikin jarak, enter, enter. Kita tambahkan di sini NDL-nya, NDL ya. Kemudian ini kita bikin tambahkan juga COUT NDL. Oke, seperti itu, simpan. Kita jalankan lagi, bisa kita tekan F11 ya teman-teman ya untuk menjalankannya ya. Ini compile dan run F11. Misalkan di mahasiswanya seperti ini 09873456 misalkan. Namanya misalkan si Indah misalkan, Kartika. Misalkan dapat nilai dia 85. Ini seperti ini teman-teman ya. Sudah ada jarak di sini. Ini dia yang sudah kita buat. Selanjutnya di sini kita akan coba buat supaya dia bisa ngakses lagi teman-teman ya. Misalkan ingin menginput data baru ya, di sini kita bisa buat lagi ya. Coba kita buat di sini. Coba kita tambahkan di sini variabel baru ya. Ini kita buat variabel baru di sini, char. Kita tentukan nama variabelnya pil di sini ya. Ini dia. Kita buat di sini di bawah ini. Kita buat di sini dia tampilannya yaitu seperti ini, cout. Ingin menginput data baru lagi. Ini pilihannya misalkan Y atau N. In, kita panggil variabel yang sudah kita definisikan di atas tadi yaitu pil. Kemudian kita bikin logikanya di sini teman-teman ya. If jika pil ya sama dengan, ini menyamakan ya, jika pil ya yang diinputkan tadi itu sama dengan Y besar atau ya pil sama dengan Y kecil di sini, maka ya bisa kita bersihkan dulu ya layarnya teman-teman ya, yaitu dengan perintah sistem, itu sistem CLS. Kemudian kita gunakan kode goto ya untuk ke label awal. Ini berarti dia ke atas ya teman-teman ya. Berarti kita definisikan di sini teman-teman. Ini ya. Ini ya awal ini ya. Ini dia. Kita definisikan di sini ya awalnya ya, untuk menuju ke sini nanti lompat dia. Coba kita jalankan programnya, execute, compile dan run. Kita uji. Misalkan ini NIM-nya. Misalnya si Wati. Misalkan dapat nilai ini dia. Misalkan kalau Y enter, maka dia akan ke sini teman-teman ya. Ini ya. Coba kita perbaiki lagi ya. Coba kita tambahkan di sini tanda tanya. Nih seperti ini. Bagaimana kalau misalkan dia pilihannya tidak, maka kita bisa buat di sini pilihan else if ya teman-teman ya. Coba kita copy aja di sini. Kita copy, Ctrl C, Ctrl V ya. Berarti kita rubah di sini dari Y ke N besar dan N kecil ya, karena nanti mungkin user bisa nuliskan N besar ataupun N kecil ya teman-teman ya. Ini kita rubah ya. Ini sistem CLS yang kita hapus. Kita buat labelnya dia selesai. Ini seperti ini, selesai. Kita buat ini label selesainya di sini teman-teman ya, selesai. Oke, seperti itu. Kita coba ya pilihannya. Tekan F11 untuk menjalankan. Oke, ini salah di sini teman-teman ya. Ini bukan titik koma tapi titik 2. F11 kita jalankan lagi. Coba kita pilih N. Oke, bisa keluar dari program ya teman-teman ya. Bisa dia keluar program ya di sini. Sudah berhasil untuk N. Kemudian kita bisa buat logikanya bagaimana kalau dia tulisannya selain dari huruf Y dan huruf N di sini teman-teman. Berarti kita bisa ketikkan di sini dia else ya teman-teman ya, else ya. Else ini kita buat cout-nya. Keterangannya kita bikin kode yang dimasukkan salah misalkan seperti itu ya teman-teman ya. Ini kita bikin enter. Enternya kita bikin 2 kali.
Berarti di sini kita bikin ya GoTo lagi teman-teman ya. GoTo coba, misalkan kita buat labelnya coba ini. Berarti untuk label coba di sini bisa kita buat di sini ya teman-teman ya. Coba ini ya, di sini ya. Coba titik 2. Artinya kalau misalkan dia nanti salah, maka dia akan kembali untuk menampilkan pesan ingin menginput data baru lagi ya. Seperti itu teman-teman ya. Kita coba F11 ini misalkan. Oke, coba namanya si Putra misalkan. Oke, seperti itu teman-teman. Coba kita pilih misalkan S ya. Maka akan tampil pesan seperti ini teman-teman ya. Kode yang dimasukkan salah ya. Maka dia akan dialihkan ingin menginput data baru lagi. Coba Y kita bikin. Maka dia tampil seperti ini teman-teman ya. Tetapi di sini ada kejanggalan di sini teman-teman ya. Kursornya di sini nggak ke NIM-nya ya. Nggak ke NIM ya teman-teman ya. Coba kita atasi ya. Kita close dulu ya. Kita lihat di sini, coba kita tambahkan kode ini teman-teman ya, kode FF plus ya, ini stdin ya, kita bikin titik koma di situ. Ini coba kita jalankan lagi, execute, compile dan run. Misalkan NIM-nya ini namanya si Anto misalkan, Anto Waluyo misalkan ya. Nilai misalkan 90 misalkan. Oke, dapat grade-nya A berdasarkan logika yang dimasukkan di sini ya, ringnya ya, jangkauannya. Coba kita tekan Y, enter. Oke teman-teman, dia sudah ke NIM ya teman-teman ya. Di sini kita buat lagi. Misalkan si Putri. Nilainya misalkan ini. Tadi sudah berhasil teman-teman ya. Coba kita buat yang salah, misalkan F dituliskannya, maka akan tampil seperti ini ya. Coba N, maka dia keluar program ya teman-teman ya, bisa keluar program. Jadi di sini FF plus ini dia berguna ya teman-teman ya, untuk ya, kita bikin komentar dulu, dia FF plus stdin ini berfungsi untuk menghapus, atau dia namanya plus ya teman-teman ya, plus dari input buffernya ini. Yang mana FF plus stdin ini dia biasanya ketika kita menginput sesuatu input buffer ya, input buffer akan terisi ya teman-teman ya. Jika kita menginput lagi, maka kita tidak bisa menginput lagi ya teman-teman ya, karena input buffernya sudah penuh dari input sebelumnya. Jadi dia berguna untuk menghapus plus dari input buffer itu. Jadi mengenai penjelasan tentang berhubungan dengan statement control ya teman-teman ya, baik dia if maupun dia switch case ya, seperti ini. Penjelasan lebih lengkapnya ya bisa teman-teman lihat pada video di sudut kanan atas ya, ini tentang if dan switch case ya. Jadi itu dia teman-teman ya, mengenai konsep algoritma dan pemrograman ya, hubungan antara algoritma dan struktur data sehingga membentuk program. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Dukung terus channel Guntur Maputra dengan klik like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update video-video terbaru dari channel Guntur Maputra. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.